Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Jangan lupa pakai maskernya. Jangan lupa bawa payung. Kayaknya lagi musim hujan di sini. Minggu lalu saya akan berbicara tentang penulisan atau membedah tulisan di media online Detik ya. Hari ini saya akan ngebahas tentang penulisan di media cetak, yaitu surat kabar yang judulnya Umroh dibuka lagi, Kemenak siapkan protokol, itu salah satu judulnya. Apa perbedaan penulisannya nanti kita bedah nih. Ini kita bahas dulu di lead pertama ya. Lead pertama itu kita berbicara tentang pemerintah Arab Saudi berencana membuka kembali layanan ibadah umroh secara bertahap. Merespon hal tersebut, pemerintah Indonesia menyiapkan protokol ke rumah tanah suci selama masa pandemi Covid. Yang harus diperhatikan adalah lead di sini beda antara lead yang ditulis dalam media online dan juga media cetak. Teman-teman juga harus perhatikan nih, bedanya yang kedua adalah bagaimana cara membuat kutipannya di paragraf kedua. Ya, persiapan kami baru menyusun peraturan menteri terkait protokol umroh, kata Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Nizar Ali, Gedung Kemenak, Jakarta. Lihat, perhatikan bagaimana cara dia mengutip ya. Ada kutipan, terus juga ada kata dirjen, lengkap, hampir sama. Tetapi yang membedakan dalam penulisan antara media online dan media cetak adalah tanggalnya. Coba lihat, perhatikan ya. Di situ Kamis tanggal 1 bulan 10. Ya, kalau misalnya di media online itu biasanya dia ada tulisannya Kamis tanggal 1 bulan 10 2020. Nah, pertanyaannya kenapa yang membedakan? Kalau media cetak itu biasanya kalau orang karena apa? Kalau dia mencantumkannya nanti ada orang yang membaca di esok hari, itu sudah tidak masuk dalam kategori, nanti beritanya dianggap sudah basi. Beda dengan online. Online harus mencantumkan tahunnya ya. Apalagi yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan di sini adalah salah satunya bagaimana teman-teman itu harus melihat gitu ya. Dia tidak menggunakan kata ujar, tapi dia menggunakan kata. Tapi sama aja menggunakan kata ujar atau kata dirjen penyelenggara atau ujar dirjen penyelenggara, itu adalah salah satu konten yang harus ditulis dalam perbedaan penulisan media cetak dan juga media online ya. Perhatikan lagi, dia juga dalam paragraf pertama hampir sama, bahwa ada kata Jakarta, terus strip gitu ya, pemerintah Arab, sama media cetak maupun media online menuliskannya seperti itu ya. Itu yang harus diperhatikan. Dia juga tidak terlalu, dalam leadnya tidak terlalu terpikirkan menggunakan judul apa. Yang berikutnya kita ngelihat dalam konteks isi. Ya, dalam konteks isi di sini dilihatkan bahwa, coba lihat. Namun gitu ya, kalau misalnya di online lebih lanjut gitu ya. Namun kata Nizar, kepastian keberangkatan jemaah umroh Indonesia masih menunggu pengumuman dan izin dari Arab Saudi. Nah, dia langsung mengutip lagi, belum ada kepastian terkait izin keberangkatan jumlah umroh Indonesia. Kita masih menunggu dan berkoordinasi dengan perwakilan di KJRI Jeddah, terang Nizar. Nah, ini adalah paragraf pertama gitu ya. Dia juga menuliskan lagi di berikutnya, paragraf berikutnya, ada 3 tahap izin penyelenggaraan umroh secara bertahap yang disiapkan pemerintah Saudi. Pertama, mengizinkan warga Saudi dan ekspatriat yang tinggal di sana untuk menunaikan ibadah umroh mulai 4 Oktober. Apa bedanya? Kalau misalnya di online biasanya ada kata terus ada kutipan, kata kutipan. Kalau dia tidak, dia langsung menulis aja. Jadi tidak perlu menggunakan kutipan, tapi orang udah tahu bahwa ini adalah ucapan yang diungkapkan oleh Nizar, yaitu kepala bironya ya. Yang berikutnya adalah ya, dia masih nyambung tuh, perhatikan ya. Di sini juga dia baru setelah itu menggunakan setelah beberapa tidak menggunakan kutipan, dia memunculkan kutipan lagi ya, sebagai kutipan pendukung, yaitu kutip, izin ini hanya untuk 30% dari kapasitas Masjidil Haram sesuai hitungan protokol pencegahan penyebaran COVID-19, yaitu 6.000 orang per hari. Ujarnya seperti dilansir kemenak.co.id.
Ya, ini bisa pertanyaannya, apakah bisa, mengutip dari media media, media instansi? Bisa. Cara mengutipnya seperti nih, ujarnya seperti dilansir kemenak.co.id. Ini adalah perbedaannya. Apa perbedaan penulisan lagi media cetak dan media online adalah selain itu juga di sini dijelaskan, masih dalam konteks kutipan ya. Ingat kutipan itu tidak perlu lagi menggunakan tanggal double karena sudah ada di atas ya, cukup satu kali aja ya unsur 5W plus 1H-nya. Yang berikutnya juga disambungkan, kedua mengizinkan ibadah umroh, dan di sini disambungkan lagi dalam konteksnya, dalam konteks isi adalah sholat di Masjidil Haram bagi warga negara Saudi dan mukmin mulai tanggal 18 Oktober 2020. Nah, itu penjelasannya. Nah, dia juga ingin memperketat. Siapa yang ngomong gitu? Dia, dituliskan lagi. Kutipan lagi, jumlahnya bertambah menjadi 75% dari kapasitas Masjidil Haram sesuai dengan protokol COVID-19. Atau 15.000 orang jamaah umroh per hari dan 40 orang jemaah sholat per harinya, jelasnya. Nah, ini ada beberapa ungkapan-ungkapan yang coba ditulis. Tadi saya bilang, kalau penggunaan media online itu biasanya saat dia melakukan pernyataan biasanya ada kutipannya. Kalau di media cetak dia lebih bebas. Jadi bahasanya itu nyambung, tidak harus mendukung antara yang ditulis dalam konteks bukan dikutip dengan yang dikutip. Ini adalah perbedaan. Jadi ditulis semua kira-kira yang mana yang tepat nih kalau sebagai data pendukung atau pelengkapnya. Jadi itu ya perbedaan yang harus ditulis dalam konteks media online dan juga media cetak gitu ya. Ini saya ambil dari surat kabar nih ya, itu adalah perbedaan cara penulisannya. Yang berikutnya kita lihat dari konteks masih isi gitu ya, masih konteks isi juga. Ketiga tuh ya, dia menuliskan lagi tidak ada kutipan tapi dia tulis terus. Ketiga, mengizinkan ibadah umroh dan sholat bagi warga Saudi, mukmin dan warga luar negeri. Rencananya akan dimulai pada 1 November 2020. Pada tahap ini, Masjidil Haram diharapkan dapat menampung 100% sesuai hitungan protokol, yaitu 20.000 jumlah umroh per harinya dan 60.000 jumlah sholat per harinya. Nah, itu perhatikan ya, saat dikutipnya juga tanggal tuh, ada tanggal baru, rencananya akan dimulai pada 1 November 2020. Nah, memunculkan ini pertanyaannya kenapa dia harus pakai tahun 2020? Kan ini tahapan rencana. Ya, rencananya kalau kita cuma nulis 1 November doang, akan bertanya-tanya nih 1 November kapan nih? 2019 kah, 2020 kah, 2021? Maka untuk memperjelas itu ditulis 1 November 2020. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa pakai maskernya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.